Assalamualaikum, perkenalkan saya Sherina. Di sini saya akan menjelaskan 3 contoh soal yang telah diberikan pada pertemuan terakhir dan akan dibuat satu contoh soal dengan penggabungan 3 proses termo, yaitu isokorik, isotermal, adiabatik. Langsung saja ke videonya. Ini kita dihadapkan pada soal yang nomor pertama, yaitu soal isotermal yang dilanjutkan ke isobarik. Di sini dikatakan sejumlah gas ideal monoatomik memiliki suhu awal tetap dan volume awalnya yaitu 1 meter kubik. Lalu gas mengalami proses isotermal hingga volumenya menjadi 3. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa volumenya tadi yang tadinya 1 itu mengalami isotermal menjadi 3. Nih, seperti ini diagramnya. Kemudian gas mengalami proses isobarik hingga volumenya 4. Nah, ini volume, ini dia diagramnya itu gas yang tadinya isotermal mengalami isobarik dengan penambahan volume yang tadinya 3 menjadi 4. Nah, di sini saya umpamakan di sini adalah tekanannya dalam Pascal. Nah, seperti yang kita ketahui, 1 atm itu adalah 101,325 Pascal. Nah, di sini kita diminta untuk hitung usaha totalnya proses isotermalnya. Menurut rumus yang telah saya dapat, yang pertama W1 sama dengan nRT in F2 per F1, yang mana di sini terlebih dahulu kita harus hitung keadaan NR-nya. Nah, di sini kita dapat 333 Joule per Kelvin. Nah, kita hitung lagi usaha isotermalnya. Tadinya yang nRT itu kita sudah dapat NR-nya itu 333 Joule. Lalu dikalikan 300 suhu awalnya yang tadi 300 Kelvin yang ini. Nah, lalu di sini kita kalikan kali 300 in 3 per 1. Lalu kita dapat hasilnya itu, kita memakai in 3 per 1, maka in 31 itu kalau nggak salah kemarin 2 per 3 tuh 1,9. Itu 3 yang saya dapat itu in 3,1 itu sama dengan 1,9. Nah, 1,9 ini dikali 100.000 jadinya 1,9 dikali 100.000 jadi 109.000,861. Nah, yang tadi yang 3 per 1 ini adalah 1,9, jadi dikalikan 100.000 kali 1,9 itu 109,109.461 Joule. Nah, di sini jika kita melihat tekanannya yang isotermal ini memiliki tekanan yang tidak tetap. Nah, maka kita bisa hitung lagi tekanannya yang tadi yang di atas itu kita hitung lagi kan. Tapi di sini kita hitung tekanan akhirnya. Tekanan akhirnya di sini sama rumusnya itu P2 nRT per F2. F2-nya itu dari 3 yang volumenya yang dari 1 menjadi 3. Lalu di sini kita hitung lagi usaha isobarik. Nah, usaha isobarik di sini kan, di sini itu jika kita lihat usaha isobariknya itu atau P2 itu tekanannya yang 3,33 ini, yang untuk ini. Lalu volume yang 4 ini, volume yang 3 menjadi 4 menjadi yang 4 yang pertambahan 3 ke 4 jadi turun 4 ke 3, yaitu 3,333 ini 4 kurang 3 1, jadi sama saja 33.333 Joule. Nah, lalu untuk yang ditanyakan lagi itu adalah lanjut kita hitung kalor total yang diserap oleh gas. Nah, rumus kalor untuk ini yang tadi itu kalornya kan 4. Oke. Jadi perubahan kalor di isobarik ini ya, yang pertama kita hitung dulu delta U2 atau perubahan di dalamnya yang tadi. Lalu sama dengan 3 per 2 nRT perubahan waktu ditambah W2-nya. Usaha pada isobarik tadi. Nah, 3 per 2 dikali 333,33 dikali 100 ditambah 33,333 Joule sama dengan 50.016 Joule. Oke, jadi
kalor totalnya itu 50.000. Oke, kalor yang ini, kalor untuk bulan itu 50. Jadi untuk jawaban nomor 1 ini, usaha totalnya yang pertama 109.860 ditambah 33,33. Nah, di sini 109 didapat dari yang sini sama ini. Dan untuk ininya kalor totalnya yaitu 50.000. Ini 109 tambah kalor totalnya itu kalor total. Kalau sini ada kesalahan di sini, kalor totalnya itu 50.016 joule. Nah, 50.016 joule. Nah, oke, kita lanjut nomor 2. Di sini nomor 2 dikatakan proses adiabatik dilanjutkan isokorik. Soalnya sejumlah gas yang menonton memiliki tekanan 5,5 kali 10 pangkat 5 PE atau Pascal dan volume 2 meter per kubik gas mengalami proses adiabatik dan volumenya hingga volumenya menjadi 1 meter kubik. Nah, di sini volume yang ngasih adiabatik dari 2 menjadi menyusut menjadi 1. Nih. Adiabatik. Nah, di sini setelah itu gas didinginkan secara isokorik hingga tekanannya menjadi 2. Di sini tekanannya menjadi 2. Ya, ini bisa ini sebenarnya melebihi 2 kali 10 pangkat 5. Kalau dijumlahkan itu sekitar 2. Nah, ya sampai sini. Nah, di sini kita disuruh untuk menentukan. Di sini kita disuruh menentukan hitung perubahan energi dalam totalnya. Nah, sebelum itu dan usaha gas yang dilakukan gas selama proses adiabatik. Nah, di sini kita hitung dulu usahanya selama 2 proses, yaitu namun kita tidak tahu berapa tekanan duanya berapa sih 5 kali 10 pangkat 5 itu. Nah, rumusnya itu P1 untuk mengetahui tekanan yang pada P2 ini adalah P1 sama dengan F1 per F2 dikali lambda sama dengan 5 kali 10 pangkat 5 dikali 2 ke 1, yaitu tadi volumenya yang ini volume 2 meter menyusut menjadi 1 meter kubik. Nah, jadi di sini didapat 2,52 kali 10 pangkat 6 Pascal. Lanjut kita hitung usaha adiabatiknya. Jadi usahanya itu sama dengan P2 F2 kurang P1 F1 kali lambda kurang 1. Jadi ini tadi P2 nya 2 kali 10 kali 1 volumenya yang tadi yang menyusut menjadi 1. Nah, dikurang P1 nya tadi 5 kali 10 pangkat 5 dikali 2 volume 2, lalu sini Y kurang 1, yaitu Y kurang 1 yaitu 2/3. Di sini kita umpamakan karena Y kurang 1 itu kenapa harusnya sebenarnya itu 5/3, tapi kan di sini lambda 5/3 dikurang 1 jadi 2/3. Kenapa? Karena melalui proses ini 5/3 penyebutnya kita jadikan pembilang dan penyebut seperti cara pecahan. Jadi 5 kurang 3 2, penyebutnya 3 jadi 2/3. Nah, di sini 2/3 nah dikali 1 kali, jadi hasilnya 1,52 kali 10 pangkat 6 per 2/3. Nah, hasilnya 2 kali 28 kali 10 pangkat 6. Karena volumenya mengecil, maka usaha ini volumenya menyusut dari 2 ke 1 itu berarti dia min. Jadi di sini hasilnya harusnya min 2,28 kali 10 pangkat 6. Nah, di sini kalau ditanya usaha isokorik, seperti yang kita ketahui usaha W pada isokorik sama 0 atau volumenya tetap. Nah, lanjut kita menghitung perubahan energi dalam perubahan energi dalam total. Nah, yang pertama itu energi dalam sama dengan rumus ini, N konsentrasi volume dikali perubahan waktu sama dengan 3/2 NR T suhu T3 kurang T1. Namun karena suhunya tidak diketahui di sini, kita pakai perubahan energi dalam total, yaitu kalor ditambah W, yaitu kalor isokorik ditambah W adiabatik atau usaha adiabatik. Jadi sama dengan kalor ya. Jadi kalor yang hanya terjadi pada isokorik yaitu kalor sama dengan delta U perubahan energi dalam N kali CF. Namun di sini kita gunakan T3 per T2, P3 per P2 karena ini volumenya tetap. Volumenya tetap itu kan jadi T3 per T sama dengan T2
Jadi langsung saja P3 per P2 sama dengan T2, 2 kali 10 pangkat 5 dikali 2, 0,5 kali 10 pangkat 6, jadi 0,0794. Nah ini di lanjut oke, delta U nya, jadi kita sudah bisa hitung delta U perubahan di dalamnya itu 3/2, ini 3/2 R sama dengan T3 kurang T2 sama dengan RT 3/2 RT T2 kurang 0,0794 dari sini, dari tadi yang T3 nya yang dihitung, dan kurang 1. Oke, jadi hasilnya min 1 karena energi dalamnya itu turun, perubahan energi dalamnya turun, jadi dia minus. Nah lanjut kita ke soal yang nomor 3. Nah di sini ada proses isotermal, yaitu adiabatik. Lagi nomor isotermal ke adiabatik. Di sini soalnya bilang gas ideal monoatomik dengan suhu 400 Kelvin dan volume 2 meter kubik mengalami ekspansi isotermal hingga volumenya menjadi 4 meter. Nah ini dia tadi yang volumenya dari 2 mengalami isotermal hingga volumenya menjadi 4. Nah dari sini ke sini, nah ini kurva untuk isotermalnya, ini adiabatik. Nah kemudian gas mengalami ekspansi adiabatik hingga suhunya turun menjadi 300 Kelvin. Oke, di sini kita disuruh menentukan usaha total selama kedua proses dan perubahan energi dalam total. Di sini yang hitung itu usahanya isotermal. Usaha isotermal itu sama dengan nRT in F2 per F1. Nah, di sini 1 kali konstanta R 8,314 kali 400 hingga hasilnya 4/2 in 2 dibagi 2 di 2. Ini hasilnya 2306,3 joule. Nah, untuk usaha adiabatik sendiri itu P2 F2 P3 F3 lambda kurang 1 8. Jadi ini tadi P2 F2 nya 8314 4 ini F2 nya dari volume yang menurun menjadi 4 meter kubik. Lalu di sini 2263 dari 263 kali 9,48. Nah di sini 5 per 3 kurang 1 itu seperti yang telah dijelaskan tadi, itu 2/3. Nah di sini oke, 2/3, jadi hasilnya 1247. Nah P3 nya itu didapat tadi karena dari hasil perhitungan nRT 3 per volume 3. Nah hasilnya 263. Nah untuk F3 nya sendiri itu dari sini, ini perhitungan F2 T1. Oke, dari sini. Nah jadi usaha totalnya W total sama dengan W isotermal ditambah W adiabatik, yaitu 2306,3 ditambah 1247 yaitu 3553,3 joule. Nah untuk itu perubahan energi dalam total dan kalor seperti yang telah dijelaskan, rumus energi dalam yaitu delta U sama dengan 3/2 NR T3 kurang T1. 3/2 dikali 1 dikali 8,314. Suhunya tadi yang menyusut dari 400 menjadi 300, jadi minkan karena suhunya menyusut, jadi dia min. Terus lanjut kita hitung kalor totalnya. Kalor totalnya di sini delta U perubahan energi dalam ditambah W. Nah perubahan energi dalamnya ini tadi 1247 ditambah W nya 3553,3. Jadi hasilnya 2306,2 joule. Nah oke, sekarang lanjut soal yang disuruh untuk membuat minimal 3 proses isotermal. Itu yang pertama saya memilih isotermal, reaksi isotermal, isokorik, isobarik. Nah di sini yang mau ditentukan adalah tentukan usaha totalnya, tentukan perubahan energi dalamnya. Nah yang diketahui itu R nya sama 8,214, PE nya tekanan 1 M dengan volumenya 10 liter, berarti 0,01. Oke, di sini kalau kita lihat AB ini dia menunjukkan reaksi isotermal, karena pada isotermal ini dia kurvanya menurun dengan perubahan tekanannya yang berubah dari 1 atm ke 0,5. Nah habis itu yang BC ini adalah reaksi isokorik atau ya usahanya sama dengan 0. Nah isokorik ini volumenya tetap seperti yang kita lihat, diagramnya lurus, volumenya tetap, namun
volumenya tetap, dan namun tekanannya yang tidak tetap, volumenya aja yang tetap. Nah, lanjut yang CD. Nah, CD ini itu isobarik yang tekanannya tetap, flat, tekanannya tetap, kalau nggak salah 0,5. Nah, habis itu tapi dia dengan suhu yang menurun, suhunya menurun. Nah, volumenya yang turun, volumenya, tekanannya yang tetap. Nah, di sini tentukan perubahan energi dalamnya. Seperti yang kita tahu, kita hitung dulu proses demi prosesnya. Oke, yang pertama itu isotermal. Kita mau hitung proses isotermal. Nah, usahanya kita umpamakan tadi ini AB jadi isotermal nRT in FB volume B per volume A. 1 dikali 8,314 konstanta dikali 300 suhunya tadi, dan in 0,02 per 0,01 volumenya yang B ke A. Nah, ini didapat 2494,2 dikali 0,6931. Ini tadi hasil dari perhitungan saya 1728 joule. Nah, karena isotermal itu perubahan energi dalamnya itu adalah 0, jadi kita kasih 0 baru untuk perubahan energi dalamnya. Nah, untuk yang kedua itu proses isokorik. Di sini isokorik itu yang tadinya tekanannya isokorik yang BC, yang tekanannya turun tapi volumenya sama. Tekanannya itu dari 0,5 TM. Namun suhunya yang tadi turun dari 300 ke 150 Kelvin. Ya, oke, jadi kita hitung untuk isokorik yaitu karena usahanya isokorik itu adalah 0, jadi kita langsung hitung perubahan di dalamnya itu 3/2 NR TC kurang TB. 3/2 1 dikali 8,4, ini tadi suhunya 150 kurang 300 yang menyusut 300 ke 150 sama dengan min, karena min itu karena menyusut suhunya 1870 joule. Karena usahanya sebagai telah isokorik adalah 0 atau volume tetap. Nah, untuk yang ketiga itu adalah proses isobarik. Namun untuk usahanya sendiri itu min P ini dari, kalau kita hitung tadi kan 0,5 TM. 0,5 TM jika dijadikan ke Pascal itu 50.000 ya, 50.602,5 Pascal. Nah, di sini jadi kita langsung kasih masuk. Oke, volumenya tadi F2. Lalu ini hasilnya 500 dikali ini 0,61. Jadi hasilnya positif 506,625. Volumenya menyusut. Lanjut kita hitung perubahan energi dalamnya, yaitu delta U sama dengan itu 3/2 tadi nRT kurang TB. Lanjut 3/2 dikali 1,8314 yang 75 ini dari sini tadi untuk perubahan delta T ini kita hitung 75 dikali 150, ini hasilnya minnya guys, min 934,9 joule. Nih, 934,9 joule. Jadi W totalnya itu kita totalkan WAB ditambah WBC ditambah WCD jadi 1728,9 ditambah 0 karena WBC nya tadi kan yang isokorik kan W nya itu sama dengan 0, volume tetap. Ini 506,6 0, jadi hasilnya itu 2235,5 joule. Nah, untuk perubahan energi dalamnya yang tadi itu isotermal itu 0 kalau volume tetap. Nah, ini min 1870 ditambah ini tadi isobarik min 934,9. Namun kan keduanya min, jadi hasilnya positif. Jadi hasilnya 2804,9 joule. Saya kira cukup sekian dari soal-soal saya. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.